Halo, selamat siang teman-teman. Di siang yang panas ini, saya ingin mengajak bapak-bapak untuk manjain para ibu-ibunya. Itu untuk nih teman-teman, untuk menanam tanaman cabai. Tanaman cabai teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa khususnya masyarakat Indonesia itu mereka memiliki pepatah, kalau nggak ada cabai itu belum pas. Atau katanya kalau makan sesuatu nggak ada cabainya itu nggak enak teman-teman. Jadi kesimpulannya, cabai itu sangat dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat kita. Dan seperti yang kita ketahui juga teman-teman, bahwa di pasar mana aja teman-teman, khususnya di tempat saya sih teman-teman, cabai itu posisi saat ini 1 kilonya masih mencapai di angka 100.000 per kilonya teman-teman. Tapi untuk cabai yang jenisnya rawit teman-teman, jadi kalau cabai rawit itu masih 100 ribuan per kilonya. Mungkin di tempat teman-teman ya tergolong mahal juga ya teman-teman cabai. Untuk itu saya mengajak teman-teman, para bapak-bapak, yuk kita sempetin waktu. Nggak lama kok, cuma ya paling lama 1 jam lah untuk nyiapin. Kalau saya ini pakai kotak, kebetulan ada papan bekas, saya buat kotak, saya isi media tanah, dan lalu kita tanam cabainya. Kalau enggak pun kita juga bisa seperti di bawah itu ada polybag teman-teman. Sebelah sana juga polybag. Saya pun kotak ini pun juga nggak fokus untuk cabai, melainkan ada tanaman jambu airnya. Jadi teman-teman, dengan waktu kurang lebih 1 jam itu kita sudah bisa menyelesaikan atau menanam cabai teman-teman. Bahkan sudah dapat beberapa batang. Kalau saya tidak banyak sih teman-teman, sana 1, 2, 3, 4, 5 batang aja teman-teman tuh sana di tepi. 5 batang ya, kalau kita nanamnya serius 1 jam udah selesai, bahkan tidak nyampe 1 jam. Dengan 1 jam itu teman-teman, kita bisa menikmatinya itu nggak cuma sehari 2 hari teman-teman. Contoh cabai yang ada di hadapan kita ini umurnya udah 1 tahun lebih teman-teman. Kalau yang di polybag saya itu cabai pertama kali saya punya. Jadi buah dari sana saya semai lagi, muncullah tanam cabai yang ini, yang itu, dan yang lainnya. Saya dulu punya cuma 1 batang aja, cuma karena ada buahnya yang masak-masak ini, itu saya semai. Dan seperti yang saya bilang, ini umurnya udah 1 tahunan lebih teman-teman. Dan seperti kita pun juga tahu di rumah kita, khususnya ya contohnya saya sendiri, itu setiap hari itu pasti menggunakan cabai ini. Entah itu masak apa aja yang di dapur itu pasti ada cabai. Jadi saya sini menyimpulkan bahwa cabai emang kayak makanan pokok aja teman-teman, karena dia setiap hari memang dibutuhkan untuk di dapur kita. Untuk itu sangat penting kalau kita harus mempunyai tanaman cabai sendiri. Jadi tanaman saya ini udah 1 tahun lebih teman-teman. Jadi kita bayangkan aja, selama setahun itu udah
Kalau misalnya kita beli ke pasar, udah berapa kilo kita makan cabenya kan teman-teman. Dan contohnya di rumah kami, rumah saya itu memang makan cabai sih tidak banyak sebenarnya teman-teman. Dalam satu hari itu paling ya tidak nyampe kok 1 on, iya kan. Bahkan hitungan biji. Kalau seperti yang saya tanam ini teman-teman, contohnya saya aja kalau bikin sambal itu saya cuma mampunya 5 biji aja teman-teman, yang merah-merah ini atau yang udah tua lah, itu cuma 5 atau 6 biji sekitaran itu aja udah, yang mohon maaf sih, udah sakit perut teman-teman. Karena cabai di hadapan saya ini atau di hadapan kita ini lumayan pedas, jadi 5 sampai 6 atau bahkan yang kuat pedas, orang yang maksud saya yang bisa makan pedas itu paling mampu 10 biji, itu udah lumayan teman, udah merah muka habis makannya. Jadi kalau misalnya kita beli ke pasar teman-teman, beli kan tidak mungkin cuma 10 biji kan teman-teman, pasti belinya itu ya 1 on 2 on. Dan keuntungan kalau kita punya pohon sendiri teman-teman, kita itu bisa mengatur atau panennya itu sesuai keperluan kita. Kita misalnya perlunya 10 biji lah, 10 biji berarti kita petik aja 10 biji lalu kita sambal. Berbeda kalau kita beli di pasar kan teman-teman. Di pasar itu kan udah dipetik oleh petani udah beberapa hari yang lalu, kemudian dijual lagi di pasar dan kita beli, dan di rumah kita pun kita memakainya juga tidak langsung habis, jadi nginap lagi. Otomatis di situ bisa dikatakan bahwa buahnya itu tidak segar lagi. Berbeda kalau kita punya pohon sendiri kan teman-teman. Kalau kita punya pohon sendiri, kita mau makan cabai baru kita petik, otomatis dijamin itu dan segar. Dan keuntungan lagi kalau kita punya tanaman sendiri, kan yang nanam kita, yang memelihara kita, dan kita tahu sebatas mana kandungan kimia tanaman kita. Kalau kita yang nanam sendiri, sebagian besar itu bisa dikatakan kebanyakan organik teman-teman, karena kita kan jarang menggunakan pupuk atau racun-racun seperti, mohon maaf, petani-petani yang membudidayakan tanaman secara hamparan atau luas tanamannya. Kalau kita kan 3-4 batang atau 5 batang, itu tidak perlu seperti perlakuannya oleh petani-petani. Oke, gimana teman-teman? Mungkin ibu-ibunya juga ayo dong bantu dorong supaya di rumahnya ada tanaman cabai, biar bapak-bapaknya juga mau melakukan menanam, biar ibu-ibunya ndak beli terus cabainya, tinggal petik aja bu di dekat rumah, atau kebetulan kalau saya ini di depan rumah, jadi ndak jauh-jauh, ketika mau masak ndak harus pergi ke pasar, tinggal pergi depan rumah ngetik cabai langsung dipakai untuk nyambal atau nyayur atau masak apa aja. Oke, gimana teman-teman, semoga terinspirasi ya bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Terima kasih sudah mengikuti konten saya siang hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan yang paling penting di subscribe ya bapak ibu, semua biar konten saya berkembang. Karena semakin berkembang konten itu membuat saya semangat lagi untuk membuat konten atau video yang baru dan lebih bermanfaat lagi untuk semua orang. Oke, terima kasih, selamat siang.